Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang tes dan penilaian hasil belajar gerak siswa. Materi ini termasuk dalam rangkaian mata kuliah belajar gerak. Jadi berikutnya akan saya jelaskan sedikit, masih sedikit ya, hanya sedikit saja materi terkait bagaimana guru pendidikan jasmani melakukan tes dan penilaian belajar gerak pada siswanya. Terutama nanti ada penekanan pada bagaimana pelaksanaan hingga umpan baliknya. Saya beri contoh sedikit. Untuk yang pertama, dalam tahap persiapan ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh guru pendidikan jasmani saat akan melakukan penilaian dari hasil belajar gerak siswa. Yang pertama adalah guru PJOK atau pendidikan jasmani tentunya harus memahami KI dan KD pada materi yang terkait yang akan dilakukan penilaian hasil belajar gerak siswa tersebut. KI ini di sini adalah kompetensi inti, sedangkan KD-nya kompetensi dasar. Kedua KI dan KD ini dapat dilihat dalam standar isi kurikulum 2013 atau pada kurikulum-kurikulum berikutnya jika ada revisi. Cuman untuk saat ini yang berlaku adalah kurikulum tahun 2013. Yang kedua adalah kita harus memperhatikan kompetensi setiap peserta didik. Perlu dipahami pula bahwa setiap siswa memiliki berbagai kemampuan yang berbeda, sehingga dalam menentukan instrumen tes tentunya kita harus menyesuaikan dengan kemampuan siswa juga, karena pada umumnya siswa dalam satu kelas jumlahnya cukup banyak, sehingga kita harus membuat instrumen tes yang dapat mengukur pada rata-rata kemampuan siswa yang sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa, sehingga tidak terlalu sulit maupun tidak terlalu mudah juga untuk dilaksanakan siswa. Yang ketiga juga guru PJOK harus memperhatikan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolahnya, karena tidak mungkin guru PJOK akan menentukan instrumen tes yang digunakan namun sarana dan prasarana pendukungnya tidak dimiliki, sehingga ini akan menjadi masalah nantinya. Setelah memperhatikan sarana dan prasarana yang dimiliki, berikutnya guru PJOK baru dapat menentukan instrumen yang akan digunakan secara tepat untuk mengukur penilaian hasil belajar gerak siswa. Berikut ini saya contohkan satu saja instrumennya. Seperti ini. Ini adalah contoh instrumen dari hasil belajar gerak senam lantai, atau lebih tepatnya pada materi roll depan. KD-nya senam lantai ya. Ini cukup lengkap saya lihat karena ada simulasi visual bagaimana gerakan yang dilakukan dari tahapan pertama sampai tahapan ke-7 di akhir gerakan. Ini disebutkan juga standar kompetensinya apa. Kalau ada standar kompetensi ini berarti masih menggunakan kurikulum yang lama ya, kata SP. Harusnya ini kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya ini udah jelas, kombinasi gerak senam lantai dan senam ketangkasan dengan konsisten. Jadi materi intinya adalah gerak senam lantai dan senam ketangkasan dan konsisten. Nah, untuk mencapai kompetensi dasar ini kita melihat lagi ada indikatornya. Indikator sebagai tanda bahwa kompetensi dasar tersebut telah tercapai. Di sini ada 2, yaitu mampu melakukan roll depan. Yang ini roll depan ya, lalu mampu melakukan roll belakang. Nah, berikutnya di metodenya juga cukup jelas. Ini ada nilai maksimalnya, ada skornya 100. Kriteria penilaiannya juga ada 3 hal. Ya. Yang pertama, penguasaan teknik gerakan, semangat, dan
keserasian. Nah, ini kode PIN kuisnya ya. Ini Anda masukkan nanti pada URL Kahoot di bawah deskripsi video ini ya. Setelah Anda masukkan kode PIN-nya, kuis akan dimulai, berisi 5 pertanyaan. Setiap pertanyaan waktunya 20 detik berjalan. Oke. Jadi hati-hati saat mengerjakan dengan sesama, waktunya hanya 20 detik berjalan pada setiap pertanyaan. Karena ada 5 pertanyaan, berarti totalnya hanya kuis tersebut harus dikerjakan dalam waktu 100 detik atau 1,5 menit. Oke, selamat mengerjakan. Namun sebelum mengerjakan, jangan lupa tonton videonya sampai selesai dulu. Jangan langsung dikerjakan sekarang di tengah-tengah video, nanti Anda akan kesulitan menjawab. Harus tonton dulu videonya sampai selesai, catat saja kode PIN nomor kuis ini, nanti kerjakan setelah Anda menonton videonya hingga usai, sehingga menjawabnya lebih mudah. Oke, selamat bekerja. Nah, bisa dilihat ini 3 kriteria penilaiannya yang tadi saya jelaskan, yaitu penguasaan teknik gerakan yang pertama, yang kedua adalah semangat, dan yang terakhir adalah keserasian gerakan. Lebih detail lagi ada 5 aspek yang dinilai. Ini lengkap dengan skornya yang di sebelah kanan ya, tertera. Ada sikap awal, sikap peletakan tengkuk, sikap menggulung, sikap akhir, dan kesesuaian gerakan. Ya, jumlah skornya ini 100. Oke, ini salah satu contoh instrumen penilaian hasil belajar gerak siswa yang dapat Anda gunakan sebagai salah satu ujian tes praktek di sekolah. Baik. Nah, dalam pelaksanaannya juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tentunya guru BJOK harus menjelaskan secara seksama teknis pelaksanaannya tes dan penilaian hasil belajar ini kepada siswa. Karena tanpa dijelaskan dengan baik, maka saat pelaksanaan nanti siswa akan kesulitan dalam kegiatan tes dan penilaian hasil belajar gerak tersebut. Yang kedua adalah pastikan keadaan di sekitar lingkungan pelaksanaan tes ini aman, jadi tidak ada bahaya yang mengancam siswa saat kegiatan tes dan penilaian hasil belajar gerak dilakukan. Misalkan dekat dengan jalan raya atau seperti apa, yang penting pastikan aman dan tidak berisiko. Yang ketiga adalah guru BJOK harus melaksanakan tes dan penilaian hasil belajar gerak sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dan dijelaskan tadi. Jadi antara apa yang dijelaskan saat awal pelaksanaan hingga yang akhir saat pelaksanaan harus sesuai tahapan yang telah dijelaskan. Yang terakhir adalah dalam pelaksanaan harus memperhatikan pemberian skor penilaian harus sesuai dengan norma tes yang sudah ditentukan sebelumnya. Tadi seperti contohnya ini saya buka lagi ya. Nah, ini ada normanya. Norma penskorannya ada 100 skornya. Saat pencatatan skornya juga harus sesuai dengan apa yang sudah tertera di sini. Jadi apa yang sudah kita catat bisa sangat objektif sebagai wujud pencapaian yang diperoleh oleh siswa. Pada tahap pelaporan hasil penilaian ini lebih ditekankan kembali bahwa penilaian diberikan harus objektif. Jadi sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh siswa. Kompetensi gerak apa yang sudah dicapai oleh siswa itu harus objektif dalam pelaporan hasil penilaian. Jenisnya bisa pada penilaian ujian harian atau ujian praktek akhir semester atau
ujian praktek sebelum kelulusan atau tes praktek akhir yang biasanya dilakukan di sekolah-sekolah sebelum siswa kelas 3 atau kelas 6 SD atau kelas 3 SMP dan SMA mencapai kelulusan. Jadi ada ujian praktek sebelum kelulusan. Yang kedua, penilaian harus didokumentasikan dengan rapi dan mudah dibaca. Sama seperti pencatatan ujian harian, itu pasti akan tersedia tabel-tabel berdasarkan nama siswa yang sudah dan mudah dibaca, sehingga nanti saat rekapnya dipindah ke file lain seperti nilai rapor dan sebagainya lebih mudah dilakukan ketika data tersebut sudah didokumentasikan dengan rapi dan mudah terbaca. Nah, ini yang cukup penting. Yang ketiga adalah umpan balik atas hasil yang telah dicapai siswa ini harus dilakukan. Entah itu siswanya nilainya pencapaiannya bagus sekali, perlu diapresiasi tentunya. Dengan ketika pencapaiannya siswa dalam penilaian hasil belajar gerak ini rendah, perlu ada motivasi yang kita lakukan. Kita beri reinforcement apa saja yang perlu diperbaiki dari hasil gerak yang sudah ditunjukkan oleh siswa. Ini penting. Nah, berikutnya akan saya beri contoh salah satu pelaksanaan tes dan penilaian hasil belajar gerak. Ini yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo ya. Kita lihat lingkungannya cukup aman nih karena tertutup. Dalam lapangan tertutup, indoor, tidak ada bahaya yang mengancam. Mungkin hanya kepleset jatuh, itu aja bahaya. Nah, ini nampak gurunya sambil mencatat. Setelah siswanya melakukan, langsung dicatat dengan baik oleh gurunya dan dengan rapi. Sangat objektif juga, jadi ada nomor absensi di punggungnya, jadi guru mencatat nilainya, skornya berdasarkan nomor absen tersebut, bukan berdasarkan dia mengenal baik dengan siswanya atau secara subjektif. Jadi langsung berdasarkan nomor absensi yang terasa. Mana? Mari. Ya, ini cukup lengkap sarana yang mereka miliki. Ada lapangan olahraga indoor, pun bola yang banyak. Ini cukup memadai sekali sepertinya lapangan olahraga yang mereka miliki, sehingga ya cukup banyak yang bisa dilakukan oleh gurunya dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti itu. Oke. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Jangan lupa nanti ada kuis yang harus Anda kerjakan. Jangan sampai terlewat. Oke, kodenya ada di antara video tersebut. Kalau Anda skip videonya, segera kembali lagi. Cari kode PIN kuisnya yang tertera dalam video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.